Dari luar, keluarga Wijaya tampak sempurna. Rumah besar, nama terpandang, dan anak-anak yang tumbuh dalam kemewahan. Namun di balik tembok itu, tersimpan kisah kelam tentang seorang anak bungsu yang ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Nara Adista Wijaya, anak kandung paling kecil yang seharusnya menjadi harapan dan pelipur lara setelah kepergian sang ibu. Namun justru sebaliknya, ia menjadi pelampiasan amarah dan luka dari ayah dan kakak-kakaknya. Hari-harinya diisi dengan teriakan, tuduhan, dan perlakuan kejam, seolah-olah ia bukan bagian dari keluarga itu. Tak ada pelukan, tak ada pengakuan, hanya caci maki dan penghakiman yang terus menumpuk di pundaknya, yang masih rapuh. Di tengah penolakan yang menyakitkan, hanya satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Harapan bahwa suatu hari nanti ia bisa diterima kembali, bukan sebagai beban, tapi sebagai anak yang pantas dicintai. Inilah kisah seorang anak kandung yang tumbuh dalam rumah sendiri, namun merasa seperti orang asing. Kisah tentang luka, perjuangan, dan harapan yang tak pernah padam. Masuk. Kopinya sudah jadi ya. Letakkan saja di meja. Saya itu tidak peduli dan saya itu tidak butuh perhatianmu, Nara. Jangan kau mengharapkan kasih sayang dari aku. Apa-apa yang kamu lakukan, Nara, kamu cuma bisa mengacau saja. Maaf ya, aku hanya bisa mengacau. Maaf, nggak bisa bikin istriku kembali, Nara. Kamu itu cuma apa? Gua numpang keluar ini saja. Ada apa sih ya? Kok ada ribut-ribut? Suaranya tuh jangan sampai keluar loh. Dia punya sialan ini. Dia panggil aku ayah. Aku kan bukan ayahnya. Dasar anak tidak berguna. Di mana saja kamu? Masih ingat rumah? Jam segini baru pulang. Dasar tidak berguna. Jangan panggil aku kakak. Bersini nih. Kamu itu, kakiku cuma orang asing yang numpang di keluarga Wijaya. Apakah benar ya yang dikatakan Kak Renata tadi? Aku cuma orang asing yang numpang di rumah keluarga Wijaya. Dari mana saja kamu? Udah tahu kerjaan belum selesai malah pergi. Gara-gara kamu kita jadi ngerjain kerjaan yang seharusnya kamu kerjain. Emangnya kenapa? Kata Kak Nata, aku cuma numpang di keluarga Wijaya. Kalau aku pergi, emang harus izin kamu. Benar yang kata Nata, kamu cuma numpang di keluarga Wijaya. Jadi jaga sikapmu. Kenapa bawa sial? Jangan berharap kamu bisa beristirahat ya. Tuh, cuci piringnya dulu. Apa lagi anak itu? Apa kamu? Nyuci aja kamu nggak bisa. Aku sampai kapan saya harus sabar, Nara? Gak ada yang bisa dibanggain dari sosok seorang Nara. Kecewa keluarga ini aja.
Kak Lea, Aluna, ada drama baru nih. Yuk kita samberin. Alah, bohong itu ya. Dia aja baru pulang, kerjaan rumah berantakan semuanya. Kamu itu cuma bisa jadi beban keluarga ini. Udah untung Nara, udah untung saya bolehkan tinggal di keluarga Wijaya ini. Kamu itu cuma apa? Cuma sampah di keluarga Wijaya. Kamu itu nggak pantas tinggal di sini. Biasaan tuh, anak bisanya cuma bikin drama aja. Iya tuh, apalagi dia cuma bisanya nangis doang. Emang kalau dia nangis kita peduli? Ya enggak lah. Udah, sana kembali ke kamar anak-anak saya ya. Untuk Nara biarin itu. Dasar anak nggak tahu untung. Ada apa, Nara? Kenapa kamu menangis? Apa karena kakak-kakak dan ayahmu lagi? Kamu yang kuat ya, Nak. Pasti banyak luka yang ditaruh oleh ayahmu dan kakakmu. Namun Bunda yakin, kamu pasti bisa menyelesaikan semua ini. Makasih ya Bunda, tapi kenapa aku yang disalahkan karena kepergian Mama? Kata mereka, aku cuma numpang. Aku hanya orang asing di keluarga Wijaya. Seharusnya dulu jika Mama tidak berusaha menyelamatkanku untuk lahir di dunia ini, pasti Mama masih ada dan keluarga Wijaya ini hidup bahagia. Kamu tahu nggak, Nara? Dulu, Bunda sama mamamu itu sahabatan. Waktu Mama mengandungmu, semua di keluarga ini tidak sabar menanti kelahiranmu. Kata mamamu, kamu adalah cahaya untuk keluarga Wijaya. Benarkah Bunda? Makasih banyak ya Bunda. Iya, sama-sama Nara. Tetap tersenyum ya. Karena senyumanmu itu bikin hati tenang dan nyaman. Jangan terlalu sering menangis ya. Baik Bunda. Bunda siapkan makan dulu ya untuk kita semua. Hai Kiara. Loh, kok kamu ada di sini? Kelihatannya bahagia banget gak kayak biasanya. Kenapa kok gak mengupingi aku, Nara? Untung aku ada di sini sambil mengingat masa-masa kita di sini kan. Ini taman favorit kita. Iya nih, Kiara, hari ini aku bahagia banget. Walaupun tadi aku terpukul banget. Emang ada apa nih? Pasti sebelum kamu tersenyum kayak gini, ada yang dilakukan ayah dan kakak-kakak kamu yang bikin kamu terpukul banget ya? Iya, setelah aku pulang tadi, aku dimarahi sama Kak Renata. Aku dibilang cuma orang asing yang numpang di keluarga Wijaya. Tanganku juga dipukul sama Kak Lea. Dan aku pun juga nggak sengaja jatuhin piring. Ya walaupun itu bukan piring kaca, tapi ayahku tiba-tiba keluar dari ruang kerjanya. Dia merasa terganggu karena suara berisik dari piring yang jatuh. Aku pun dikata-katai sama ayahku. Lah, kok tega banget sih mereka sama kamu, Nara? Seenggaknya punya hatikah mereka sama kamu? Kamu itu bukan orang asing, kamu adalah bagian dari mereka. Lalu apa yang buat kamu bahagia kayak gini? Aku bahagia karena aku bersyukur punya Bunda Jocelyn, dan tadi Bunda Jocelyn bicara gini sama aku. Kamu tahu nggak Nara, dulu Bunda Jocelyn sama mamahmu itu sahabatan. Pas mamahmu mengandung, semua keluarga ini tidak sabar menanti kelahiranmu. Kata mamahmu, kamu adalah cahaya untuk keluarga Wijaya. Inilah yang bikin aku bahagia banget. Syukurlah Nara, aku ikut senang karena ini mungkin Bunda Jocelyn itu orang yang dipilih Tuhan untuk menemanimu, yang selalu ada untukmu. Kamu pasti bisa merubah semuanya, yakinlah.
menghancurkan keluarga ini. Nara adalah anak yang paling butuh kasih sayang darimu. Bukan menjadi pelampiasan dari rasa kehilanganmu. Tapi aku cuma merasa kalau Nara itu mengingatkanku kepada istriku. Setiap aku lihat Nara, rasanya aku benci dengan dia. Rasanya aku mengingat hal itu semua. Coba aja dulu Nara nggak lahir di dunia ini, nggak mungkin bakal terjadi. Tapi kamu melupakan sesuatu. Istrimu mengorbankan nyawanya untuk melindungi Nara agar dia bisa lahir di dunia ini. Agar dia menjadi anak yang bahagia, bukan malah menjadi kambing hitam, pelampiasan rasa kecewamu. Tapi ya gimana lagi? Rasanya ini semua emang nggak adil untuk Nara. Tapi menyakiti Nara sama dengan kau menyakiti istrimu sendiri. Jangan menjadi orang yang bodoh terus. Pikir masa depan anak-anakmu, bukan hanya dirimu. Membuat Nara menderita tidak membuat istrimu kembali. oke, aku akan coba untuk bisa baik dengan Nara. Tapi aku nggak bakal janji untuk bisa baik dengan Nara. Aku akan coba dengan semaksimal mungkin untuk bisa baik dengan dia. Kalau suatu saat nanti kamu ingkar akan janjimu, bahkan dia nggak akan maafin kamu. Jangan jadi orang bodoh. Janji untuk mendukungmu Nara dan membuatmu menemukan kebahagiaan di rumahmu sendiri. Nara, masih ingat aku? Kita dulu sering bermain bersama di kebun belakang rumah. Saka, kamu benar-benar Saka, teman masa kecilku. Aku pindah bukan karena mau, tapi karena keluargaku merasa tidak diterima oleh keluargamu. Aku kembali karena aku tahu kamu membutuhkan seseorang. Aku tidak pernah lupa padamu, Saka, tapi hidupku sudah terlalu berantakan. Aku berjanji akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Saka.
aku dulu nggak kayak gini. Nara, maafkan ayah. Nara, maafkan. Tuhan, kenapa aku jadi ayah bego? Dasar ayah nggak berguna kayak gini. Nggak mantas dimaafkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Pertemukanku dengan Nara, Tuhan. Aku bakal janji bakal memperlakukan dia layaknya seperti saya melakukan yang lainnya. Tuhan, maafkan aku Tuhan. Aku bakal janji, semua ini salahku. Nggak pantas aku memperlakukan dia seperti itu. Harusnya kehilangan istriku itu bukan kesalahan Nara, ya Tuhan. Dasar Nara, kamu di mana Nara? Nara, kamu di mana Nara? Maafkan ayah Nara. Nara, kamu di mana Nara? Itu ada ayah. Ayah. Ya. Gimana? Kalian udah ketemu Nara? Belum ya. Nara sekarang belum ketemu. Rasanya kita adalah keluarga yang bodoh bagi Nara. Seharusnya kita harus memberikan dia kasih sayang yang baik. Harusnya kita nggak jadi bodoh kayak gini. Mamah kalian itu beri sebuah janji kepada Jocelyn agar Jocelyn bisa menggantikan perannya. Untuk apa? Untuk menjaga Nara dengan sepenuh hati. Tapi rasanya kita bodoh. Harusnya dalam keluarga itu adalah kita jadikan bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Nah, terus kedepannya mau gimana ya? Ya, kita harus cari dengan sepenuh hati. Kita cari sampai dapat. Tapi ya, gara-gara Nara, bunda kita, alias mama kita, udah meninggal gara-gara dia. Kamu nggak boleh gitu. Ayah juga pernah mikir gini. Gara-gara ayah melihat Nara, rasanya itu selalu mengingatkan ayah kepada istri ayah. Yang bikin ayah marah dengan Nara. Itu berat bagi kita. Memang berat, ayah juga tahu. Ayah juga tahu bahwa kasih sayang yang kalian dapat itu nggak sepenuhnya kalian dapat. Tapi seenggaknya kalian udah mendapatkan kasih sayang itu yang pernah dapat. Nara nggak pernah merasakan sayang itu dari mamah kandungnya. Dia cuma mendapat kasih sayang dari Jocelyn aja. Karena sejak mamah melahirkan Nara, itu mamah udah pergi, udah dijemput oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan Nara nggak bisa merasakan sayangnya dengan sepenuh hati. Yuk kita cari sampai dapat. Mari kita harus bersatu padu agar kita bisa menemukan Nara dan keluarga kita bangun bersama-sama. Ayo. Ayo. Ah. Ngapain kalian di sini? Baru nyari Nara sekarang. Kemarin kalian kemana? Kalian nyesel Nara nggak ada di rumah. Kalian nyari Nara juga nggak mungkin Nara mau pulang. Ngapain kamu? Hah? Rasa jadi orang paling kesal. Merasa bodoh banget, Jocelyn. Kamu merasa bodoh? Iya. Aku nggak merasa jadi orang yang paling tersakiti. Aku cuma merasa jadi ayah yang bodoh. Gak pantas aku jadi ayah. Baru ngerasain sekarang ya? Kemana? Hah? Emang penyesalan itu datangnya akhir. Kemarin aku cuma merasa ego. Aku cuma merasa egoku itu nggak pantas. Aku cuma dulu tuh merasa bahwa setiap kali aku melihat Nara, aku merasa benci. Dan selalu melampiaskan amarahku dengan dia. Terus aku merasa setiap kali melihat dia, harapanku hilang. Karena dia, aku dulu merasa karena dia kematian
dari istriku itu kesalahan dia. Padahal sekarang aku tahu bahwa itu semua udah takdir. Kamu tuh gak ada bedanya. Sama aja sama anak-anak lo. Egois. Gak bisa ngertiin perasaan orang lain. Cuma mikirin diri kamu sendiri. Terus sekarang kamu gimana? Sekarang aku ingin cari Nara sampai ketemu. Aku yang mau membangun lagi, membangun hubungan keluarga ini. Kamu pikir Nara mau? Hah? Hidup sama orang tua kayak kamu. Gak bisa ngertiin perasaan dia. Egois. Aku nggak bakal merasa bahwa Nara, entah Nara mau atau tidak. Yang penting aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu bahwa kenapa engkau ada di sini, dan kenapa engkau ada untuk menjaga keluarga ini. Itu semua permintaan dari istriku. Kan dia kan sahabatmu. Tapi bodohnya aku jadi ayah yang mau melampiaskan semua amarahku pada Nara. Aku rasa udah terlambat. Gak lagi minta maafin. Gak mau dia maafin orang kayak kamu. Jocelyn. Tapi aku tahu Jocelyn ini salah, Jocelyn. Terus? Karena aku ingin membangun hubungan, Jocelyn. Nara gak mau hidup sama orang tua kamu. Jocelyn, kamu jangan berkata gitu, Jocelyn. Stop. Emang aku yang stupid. Iya, Jocelyn, emang aku bodoh, Jocelyn. Terus kamu baru nyadar sekarang? Iya. Bahkan rasanya aku melihat istriku mungkin di sana sengsara. Harusnya dia di surga enak. Tapi karena melihat hubungan keluarga kayak gini, pasti dia juga merasa kecewa, sedih. Yang dia titipkan, yang dia wasiatkan, enggak aku jalani. Kamu pikir dan kamu minta maaf, semuanya bakal kembali normal gitu? Memang enggak akan kembali normal. Tapi seenggaknya aku mau ingin semua berubah. Langkah demi langkah harus berjalan. Enggak semuanya harus seperti ini, Jocelyn. Duh, kalau emang bisa. Terus kenapa engkau ada tiba-tiba di sini? Emang kenapa? Hah? Lu? Alia, Renata, Aluna, ayo cari Nara. Ayo kita cari. Gak usah selalu berlalu sisi. Ayo kita cari Nara sampai ketemu. Nara, kamu di mana, Nara? Kamu di mana? Itu Nara. Nara. Oh, Nara sama kamu, Kiara. Nara. Maafkan ayah, Nara. Ayah jadi ayah yang bodoh, Nara. Nggak pantas ayah di sini. Wis Nara, kembali pada kita. Lepasin aku. Aku nggak mau sama kalian. Kalian anggap aku orang asing di keluarga kalian kan? Aku nggak mau sama kalian. Itu emang dulu, Nara. Dulu emang kita menganggapnya gitu, Nara. Tapi sekarang kita ingin membangun hubungan ini, Nara. Tapi aku nggak mau ya. Nara, hujan ini, Nara. Ini menandakan bahwa kesedihan kita, Nara. Ini menandakan bahwa bumi, semesta pun, Nara, pengen keluarga kita bersatu. Tapi kalian cuma menganggapku orang asing. Kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga kalian. Kalian jahat. Aku nggak mau sama kalian. Tidak gitu, Nara. Maafkan ayah, Nara. Aku nggak bisa ya. Nara, kamu tahu nggak? Kenapa Jocelyn ada di keluarga kita? Kenapa? Karena dia adalah sahabat ibunya. Jadinya dia pengen keluarga ini bisa bersatu. Dengan rencana, mungkin ini aku tahu. Ini rencananya Jocelyn kan? Iya kan, Nara? Iya, memang Mama Jocelyn yang membawaku. Ini mungkin adalah semesta dan Tuhan yang pengen mempersatukan hubungan keluarga ini.
Semesta pun nggak ingin keluarga kita hancur. Kamu harus memaafkan mereka, Nara. Bagaimanapun mereka adalah keluargamu. Baiklah kalau begitu. Aku akan memaafkan kalian. Tapi aku mohon, kalian jangan menyakitiku lagi. Baik Nara, mari kita bergandengan tangan bagi layaknya persatuan keluarga. Bahwa sama Kiara kalian kita gandeng, bahwa mari kita berjanji bahwa kita akan menjaga persatuan keluarga ini, bahwa kita akan berjanji bahwa kita akan membangun keluarga Adipta Wijaya menjadi keluarga yang harmonis. Aluna, ucapkan janji kepada Nara. Saya sebagai kakakmu berjanji tidak akan menyakitimu lagi, Nara. Kenapa? Alia, ucapkan janji kamu sebagai kakak pertama, kamu sebagai panutan mereka. Alia, aku berjanji aku tidak akan menyakitimu lagi. Maafkan aku ya. Iya, Kak. Aku sudah memaafkan kalian semua, terutama ayah. Nah, gini dong keluarga Wijaya. Iya, keluarga Wijaya harus bersatu. Keluarga Wijaya harus membangun hubungan kita, karena kita semua adalah keluarga Adipta Wijaya, keluarga Frans Adipta Wijaya harus bersatu, harus membangun dan meneruskan wasiat dari mamah kalian. Kiara, kamu adalah sahabatnya Nara. Kamu sekarang boleh jadi keluarga kami. Kamu sekarang kami anggap sebagai keluarga. Kamu adalah Kiara Wijaya.